Perkenalkan, nama saya Fadia Ali Cahaya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme merupakan arah kajian baru dalam menghadapi hegemoni keilmuan Barat. Istilah yang dikenalkan oleh Hasan Hanafi ini berusaha mengkaji Barat dalam kacamata Timur, sehingga ada keseimbangan dalam proses pembelajaran antara Barat dan Timur. Tiga cara memandang oksidentalisme dalam menjawab Islam sejati. Yang pertama, metode apa adanya. Hal ini dilakukan untuk memahami Islam. Dengan kelompok ini biasa menyesuaikan aspek Islam yang harus disesuaikan dengan dunia Barat. Yang kedua, mengambil aspek tertentu. Dengan kelompok ini biasa menyesuaikan aspek Islam yang harus disesuaikan dengan dunia Barat. Yang ketiga, memiliki sifat kritis dalam memandang agama Allah SWT dan pandangan agama Islam. Dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Peradaban memperlihatkan bahwa Barat dan Timur adalah dua dunia yang berbeda, baik dari segi epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Dunia Barat selama ini dipandang sangat mendominasi dalam kajian ketimuran, khususnya kajian keislaman. Bahkan di era kolonial, Orientalisme dianggap sebagai senjata untuk menundukkan bangsa-bangsa Timur. Setelah melalui era menundukkan bangsa-bangsa Timur, pasca kolonial Orientalisme berevolusi menjadi kajian lebih simpatik. Namun di sisi lain, kecurigaan pada Orientalisme belum hilang dalam pikiran dunia Timur. Alasan yang mendasari perlunya mempelajari perkembangan Islam di Barat dan di Timur. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai agama sampai terakhir lahir di Timur Tengah, tepatnya di Mekah dan Madinah, yang selanjutnya menyebar tidak hanya di kawasan Timur Tengah, melainkan juga ke berbagai kawasan dunia termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Barat. Yang kedua, di kalangan pemikir Islam di Indonesia terdapat pro kontra tentang belajar Islam di Barat. Yang ketiga, Islam di Barat saat ini bukan hanya dijadikan bahan kajian akademik dan penelitian oleh para ceramah magister dan doktor, melainkan juga menjadi ajaran yang dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keadaan ini merupakan fenomena yang menarik untuk diketahui dan dijadikan bahan perbandingan untuk kepentingan dakwah dan pengembangan studi Islam. Perbedaan psikologis Barat dan Timur. Dunia Barat, landasan ilmiah empirik rasional, tidak ada justifikasi dari yang non-empiris. Kemudian, manusia sebagai titik pusat alam semesta atau sering disebut antropocentrisme dan sumber serta orientasi ilmu dan tujuan aktivitas. Ilmu untuk core etika, relatif, dan kondisional. Psikologis dunia Timur, landasan ilmiah non-empiris. Al-Quran dan Al-Hadis tempat mengkonsultasi temuan rasio yang empirik. Kemudian Tuhan sebagai titik pusat atau sering disebut theosentrik, orientasi ilmu dan tujuan aktivitas. Etika mutlak dan konstan. Dalam konteks oksidentalisme bukanlah geografis melainkan kebudayaan atau kultur. Kultur Barat atau peradaban Barat yang dimaksud di sini terutama meliputi bidang-bidang pemikiran Barat, filsafat Barat, sosiologi Barat, antropologi Barat, sejarah Barat, agama-agama Barat, tradisi-tradisi Barat, mulai dari masa awal perkembangan sampai dengan masa kininya, dan juga geografi Barat yang terdiri dari Eropa secara keseluruhan, Amerika, tambah Kanada, dan Australia. Hasan Hanafi mendefinisikan oksidentalisme sebagai sebuah strategi Timur Islam menginvestigasi hal-hal yang berhubungan dengan Barat, baik yang merupakan budaya dan ilmu, maupun yang berkenaan dengan aspek-aspek sosialnya, sebagai imbangan yang kontradiktif bagi Orientalisme. Hasil tujuan oksidentalisme dalam menjawab Islam sejati mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuasaan, dan mengembalikan Barat ke batas alamiahnya, juga mengakhiri perang budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.